Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini Kamis 15 Februari 2024, saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelum itu, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Kristus sumber kehidupan kami yang telah menuntun, menyertai, memelihara kami dari malam hingga pagi hari baru. Dan kami boleh mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan mengawali kehidupan kami, aktivitas kami dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus, kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, memberikan hikmat sehingga lihat firman ini menuntun perjalanan kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-17 dengan tema penganugerahan karunia mengakibatkan pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dari nats bacaan ini kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa akibat dari dosa itu? Dalam ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, akibat daripada dosa itu mendatangkan kematian atau maut. Dan kematian sendiri yang dikerjakan oleh dosa itu terdiri atas 3 bagian. Nah, kita tahu yang pertama, kematian itu bicara soal keterpisahan daripada Allah atau putus hubungan daripada Allah. Dosa menyebabkan kita mengalami keterpisahan daripada Allah. Kita bisa ingat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, apa yang mereka alami? Mereka harus mengalami keterpisahan daripada Allah dengan diusirnya mereka dari Taman Eden. Setelah mereka makan buah yang terlarang itu, akibat ketidaktaatan mereka dan melahirkan dosa, dan dosa itu menyebabkan mereka harus terpisah. Mereka harus diusir, dibuang dari Taman Eden. Dan Taman Eden itu bicara soal hubungan mereka dengan Allah, dan mereka harus terpisah, terbuang dari hubungan mereka dengan Allah. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, keadaan yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah bukan keadaan tanpa uang atau keadaan dalam sakit, tapi keadaan yang paling berbahaya adalah ketika kita mengalami keterpisahan daripada Allah. Jadi ingat, dosa menyebabkan kematian rohani atau keterpisahan daripada Allah. Akibat keterpisahan itulah mereka harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Alkitab berkata, Allah katakan kepada Adam, terkutuklah ia dengan bersusah payah, terkutuklah tanah dengan bersusah payah, dengan berpeluh keringat, dan dari semak duri itu akan dihasilkan untuk menjadi makanannya. Begitu juga dengan perempuan, terkutuklah ia dengan bersusah payah, ia akan mengandung dan melahirkan. Jadi akibat dari keterpisahan daripada dengan Allah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Nah, yang kedua, maut atau kematian yang kedua bicara soal kematian jasmani. Adam sebelumnya diciptakan Allah untuk hidup bersama dengan Allah dalam Taman Eden itu. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dosa mengakibatkan kematian fisik. Yang awalnya dia dulu hidupnya bersama-sama dengan Allah selamanya, maka dalam Kejadian pasal 6 menyatakan Adam hidup 930 tahun. Kenapa dia harus hidup 930 tahun? Karena mengakibatkan dosa mengakibatkan kematian Adam. Bahkan dari Adam saja sampai di Abraham hidup hanya 175 tahun. Bahkan sampai di Yesaya manusia hidup cuma 120 tahun. Sampai di Mazmur 91 mengatakan manusia hidup 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Jadi dosa membuat manusia mengalami degradasi, penurunan dari hidup selamanya, mengalami keterbatasan fisik hanya 900, turun lagi sampai 100, 120, bahkan sampai 70 tahun saja. Itu semua diakibatkan karena dosa. Jadi Bapak Ibu, jangan anggap
enteng itu dosa. Dan kematian yang ketiga bicara soal kematian kekal. Ingat, di awal Adam diciptakan untuk hidup kekal, hidup bersama dengan Allah. Tetapi akibat daripada dosa itu berkuasa untuk mendatangkan kematian kekal dalam penghukuman kekal. Pertanyaan yang kedua, apa akibat bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia? Dalam ayat 17 berkata, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena dosa itu, maka Kristus Yesus diutus buat kita untuk menghadirkan kasih karunia di tengah-tengah kita. Dan akibat dari kelimpahan kasih karunia yang dianugerahkan Allah dalam Kristus Yesus, maka akibat yang pertama adalah dia mengalami anugerah kebenaran atau dia mengalami pembenaran. Ingat, dosa membuat kita hidup bersalah di hadapan Allah, menjadi orang musuh Allah. Itulah sebabnya Allah memberikan anugerah dalam Kristus untuk kita dibenarkan. Sehingga dulu kita salah, kita dibenarkan. Dulu kita menjadi musuh Allah, kita didamaikan oleh Kristus. Sehingga kita mengalami pembenaran, kita mengalami pendamaian di dalam Kristus. Dan akibat yang kedua, ayat itu berkata, dan akan hidup. Tidak hanya kita mengalami pembenaran, didamaikan oleh Allah, tetapi kita juga diberikan kehidupan yang penuh kelimpahan. Kehidupan saat ini maupun kehidupan kekal selama-lamanya. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan adalah kelimpahan dalam damai sejahtera, kelimpahan dalam sukacita, kelimpahan dalam kebahagiaan, karena semua itu dikerjakan akibat dari anugerah pembenaran. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata dengan bersusah payah, dengan berpeluh keringat, dengan penderitaan, mereka tidak mengalami kebahagiaan itu, mereka tidak mengalami kelimpahan hidup itu. Tetapi dengan adanya kelimpahan kasih karunia Allah menghadirkan kelimpahan, dan Yesus bilang hidup penuh dengan kelimpahan dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kebahagiaan. Bahkan tidak hanya dalam hidup saat ini, tetapi kelimpahan untuk mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Bahkan ayat itu berkata, dan berkuasa. Ingat ya, pembenaran dalam Kristus itu berkuasa untuk membenarkan kita dan menghadirkan kehidupan yang penuh kelimpahan saat ini dan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Jadi kita bersyukur, kita menerima kelimpahan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Jadi teruslah, tinggallah dalam Kristus, hargailah kasih karunia Allah itu, sehingga kita mengalami kelimpahan hidup saat ini maupun hidup yang kekal dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kelimpahan kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kami sampai hari ini Tuhan, sehingga kami boleh dibenarkan, didamaikan, dan mengalami kelimpahan hidup, bahkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.